Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersama-sama mari kita mengucap syukur kepada Allah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa melaksanakan ibadah sebagai bekal kita di akhirat. Bersama-sama kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa minggu kemarin kita sempat libur karena beberapa hal, yang itu semoga tidak menyurutkan semangat untuk kita senantiasa terus menuntut ilmu. Karena eh, ketika kita berhenti menuntut ilmu, sebenarnya kita mengalami sebuah kerugian dengan usia yang terus bertambah, tapi ilmu kita tidak bertambah. Sementara setiap hari persoalan hidup selalu bertambah gitu. Nah, kita yang ngaji setiap pekan minimal 1 minggu sekali ini, bagaimana kita bisa istiqomah senantiasa kita berazam kepada diri sendiri bahwa pokoknya setiap minggu ya ngaji gitu. Ini sebagai ikhtiar. Nah, eh, pada malam hari ini sebenarnya masih bulan pertama ya, di bulan Januari di 2025 ini ada materi yang sebenarnya ingin saya sampaikan waktu akhir tahun kemarin. Tapi karena kemarin libur, jadi ya tidak ada salahnya tetap kita sampaikan karena ini juga menyangkut momen yang penting yang dihadapi oleh semua manusia gitu. Suara saya terdengar jelas nih. Ya, jelas sudah dibetulin, Pak. Oh, nggih. Nah, de- kemarin tanggal 31 Desember malamnya sebelum 1 Januari, mungkin di tempat kita masing-masing kemarin di sebelahnya itu nggak ada acara tahun baru ya, sehingga kita nggak jadi melaksanakan kajian. Di tempat saya juga ada, dan mungkin di tempat-tempat yang lain juga ada. Nah, apa yang kita bisa ambil dan petik dari peristiwa yang setiap tahun ini terjadi, dan ini adalah perhitungan yang memang Allah buat. Ada bulan-bulan Samsiah, ada bulan-bulan Komariah. Di surat Yasin sering kita baca, wasam sudah jeril mustaqorillaha dzalika takdirul azizul alim. Jadi ada perhitungan bulan, ada perhitungan matahari, yang itu semua adalah dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa menyalahkan, oh perhitungan matahari itu salah, perhitungan bulan yang paling benar. Tidak juga seperti itu, atau sebaliknya. Masing-masing itu adalah ciptaan Allah yang kita mengakui bahwa itu adalah tanda-tanda kebesarannya Allah. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sekitar kita? Tentunya ini harus menjadikan kita bisa menambah iman dan ketakwaan. Maka sebelum itu, mari kita awali ngaji kita dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita, memberikan rahmatnya, dan kita membaca syahadat supaya iman keimanan kita senantiasa terbarui, membaca istighfar sehingga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, membaca sholawat semoga kita senantiasa diberi syafaat Rasulullah, dan serta doa dalam menuntut ilmu. Kita mulai Al-Fatihah. Oh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن أشهد لا إله إلا الله أن وأشهد أشهد أن أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد لا إله إلا أن الله وأشهد أشهد أن أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إليه أستغفر أستغفر الله العظيم العظيم وأتوب وأتوب إليه إليه أستغفر أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إليه اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إبراهيم وبارك على وبارك سيدنا سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا سيدنا محمد محمد كما باركت على سيدنا سيدنا إبراهيم إبراهيم وعلى آل سيدنا سيدنا في إبراهيم العالمين العالمين إنك حميد مجيد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمسلمين وبمحمد وبمحمد نبيا يوم رسولا ربي ربي زدني زدني علما علما وارزقني وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك رحمة من خزائن رحمتك يا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa dan bacaan menuntut ilmu, doa kita diterima oleh Allah SWT dan memudahkan kita semua. Malam hari ini saya sampaikan, mungkin kita lompat sejenak sebelum melanjutkan materi tentang sholat. Sekali lagi, bagi ibu-ibu yang misalkan waktu ngaji ada ngantuk-ngantuknya atau mungkin ada tidak konsentrasinya, kita berharap rekaman yang ada itu bisa disimak kembali, diulang gitu, karena itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, itu juga bisa menjadi wasilah atau sarana kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Jadi boleh itu di-share kepada teman-teman atau saudara kerabat yang harapannya ketika dia mendapatkan manfaat, dia amalkan ilmunya, ibu juga dapatkan manfaat dan pahala juga. Jadi rekaman-rekaman itu boleh di-share untuk kita niatkan berbagi. Loh, aku sendiri aja belum mengamalkannya, belum punya ilmu gitu. Kalau semua berpikir seperti itu, maka tidak akan jalan ilmu ini kepada yang lainnya. Karena tidak ada yang sempurna. Justru kita jalan, kita nyebarkan sambil kita mengamalkan. Saya sendiri pun juga banyak salahnya dalam pelaksanaan sholat mungkin. Tapi kalau misalnya saya tidak menyampaikan, ya ini nggak akan tersampaikan pada terus-terusnya itu.
Jadi sambil belajar, sambil menyampaikan, sambil belajar, sambil menyampaikan. Begitu pula ibu-ibu semua yang sudah tahu bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya rukuk sujud, sampaikan. Meskipun hanya bisa takbir saja, ya sampaikan. Tidak harus bisa semuanya. Kalau dia nanya, loh gimana rukuk? Aku rukuk belum belajar. Nanti ikut kajian aja, nggak apa-apa sama-sama. Aku masih belajar ini saja. Nah nanti kalau udah terbiasa seperti itu, maka setiap kali kita ngaji, kita berpikirnya, oh ilmu ini bukan untuk aku saja. Sejak awal ngaji udah berpikir, ini nanti tak sampaikan kepada bulekku, kepada tanteku, kepada omku, dan seterusnya kayak gitu. Udah berpikir, ini tak sampaikan kepada siapa, siapa, siapa. Nah, pada malam hari ini, saya ingin sharing dari sisi pribadi saya sendiri untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan moga-moga ini sebagai penguat buat saya juga. Karena saya juga tentu juga ada rasa malesnya, ada rasa sedihnya, ada rasa capeknya, dan seterusnya. Bagaimana kemudian ibu-ibu yang ada di sini ini kita anggap sebagai keluarga juga semua, keluarga saya yang nantinya ketika masing-masing mengalami kondisi futur atau kondisi drop atau down, kita saling ingetin, saling menyemangati gitu. Nah, termasuk yang materi malam hari ini saya ingin sampaikan tentang refleksi awal tahun. Biasanya kan refleksi akhir tahun ya. Ini refleksi awal tahun karena ini satu hal yang harus menjadi, kalau ibaratnya kita berkendaraan menuju Pacitan, tidak tahu arah Pacitan, kita menggunakan Google Map, ya pasti kita sering buka map itu. Ini jalannya udah benar atau belum? Namanya dikalibrasi. Eh, ke Mojokerto, nggak pernah arah ke Mojokerto, ya pasti dicari mapnya, dilihat lagi, dilihat lagi. Bisa jadi kalau arah yang belum pernah kita lewati, kita ngelihatnya lebih dari 10 kali, karena khawatir belokannya keliru. Kalau salah nanti malah jauh, malah nggak nyampe-nyampe tempat. Nah, bagaimana kemudian kita refleksi dari tahun ke tahun, apakah arah perjalanan kita itu sudah sesuai dengan mapnya belum? Atau mungkin bisa jadi kita hidup saat ini nggak tahu mapnya, kemana kita? Itu yang lebih bahaya lagi kan. Terus Tanya pokoknya pakai urip, sepeda. pokoknya melakukan itu. Nah itu yang bahaya. Melaku ya kalau kemudian nyampe kepada tujuan, tapi kalau nggak ada tujuan kan ya harus melaku terus nggak nyampe-nyampe. Dia kalau nyampe pada rumah makan, kalau nyampe-nya di kuburan, ya kita bahaya kan itu. Maka saya meyakini semua sudah punya mapnya. Andai pun ada yang belum tahu mapnya, di materi-materi sebelumnya kita udah nyampaikan apa sih, dari mana kita ada, apa tujuan kita diadakan di dunia, dan kemana kita menuju itu sudah kita sampaikan. Jadi kita akan mengkalibrasi lebih 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 detail tentang bagaimana ini menjadi bagian yang harus kita mengerti dan kita pahami setiap tahunnya, karena ini sebenarnya juga tidak harus setiap tahun, setiap saat, setiap hari gitu kita mengkalibrasi diri kita, ini sudah sesuai dengan kondisi map yang ada atau belum. Karena kalau kita tidak pernah merefleksikan, tahu-tahu kita sudah di kondisi yang loh waktunya habis. Lah kalau mungkin perjalanan kita itu tanpa ada limit waktu, ya ya mungkin ya nggak apa-apa, mungkin masih masih selalu punya kesempatan. Tapi kan kita semua punya limit waktu yang namanya usia. Kita tidak pernah tahu usianya saya, usianya bule, Bu Puji dan lain-lainnya ini sampai berapa, sampai di usia berapa gitu. Ada yang masih muda wafat, ada yang tengah-tengah wafat, ada yang sudah tua baru wafat. Kita nggak pernah tahu juga di titik mana kita akan berakhir sesi perjalanan kita, hidup kita. Maka jangan sampai kita nggak pernah tahu akhirnya, tapi ternyata tujuannya adalah ke arah barat, ternyata kita malah jalannya ke timur, malah menjauhi dari tujuan. Itu gara-gara apa? Karena tidak pernah merefleksi. Kalau ibu-ibu mungkin sering terbiasa ya, biasanya itu apa? Kemana-mana mesti kan pakai apa? Melihat kaca cermin. Aku kudungku menceng apa enggak? Nggak ada cermin ya kaca mobil, nggak ada kaca HP. mobil ya sendok, nggak ada sendok ya HP. Pokoknya yang bisa bisa dibuat bercermin ini sesuai atau tidak. Itu kan bagian daripada refleksi ya. Bahasa bahasa Islamnya itu muhasabah.
kita bermuhasabah diri, tidak harus menunggu setiap awal atau akhir tahun. Bermuhasabah diri setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap jam. Kenapa? Supaya perjalanan kita efektif. Sama kayak Google Map tadi. Kalau kita benar-benar tidak tahu arah di mana kita menuju, kita benar-benar nggak tahu memang. Jangankan kita, eh, semua nabi pun nggak tahu. Kecuali nabi yang diberikan ilham ya, seperti Nabi Khidir itu kan tahu kenapa kok tiba-tiba membunuh anak kecil, karena dikasih tahu oleh Allah. Tapi sekelas Nabi Musa pun juga nggak tahu kondisi esok. Kenapa? Karena memang dirahasiakan oleh Allah. Hari ini kita ngaji, nanti malam kita nggak tahu Bu Puji, Bule, Bu Eko akan terjadi apa dengan diri yang kita tidak pernah ketahui. Maka seyogianya sesering mungkin kita merefleksikan, seyogianya sesering mungkin kita melihat map kita ini sesuai dengan arahan atau bukan, gitu ya. Nah, ayo sama-sama kita refleksi ya. Ini kalau kita lihat perjalanan diri kita, saya, jenengan semua itu akan melalui proses perjalanan ini. Kita sama-sama teman, saudara, keluarga seperjalanan yang kita sama-sama manusia. Kebetulan kita diikat oleh satu akidah, akidah Islam, sama-sama Islam, dan kita akan melalui proses perjalanan sepanjang ini. Kalau mungkin ibu-ibu bisa mengetahui, merasakan, oh 9 bulan, 10 hari mengandung anak kita. Itu ada masa waktunya, 9 bulan, 10 hari, nggak sampai 1 tahun itu. Alam roh kita sudah melaluinya, dan ini perjalanan yang udah nggak perlu kita kita bahas lagi karena udah kita lalui. Yang perlu kita pertimbangkan adalah yang belum kita lalui hari ini. Hari ini kita masih di sini, Anda di sini, saya di sini, alam dunia ini. Sementara di alam dunia ini juga masih rahasia, kita sampai usia berapa nggak tahu juga. Ada nggak yang udah usia kepala 4, kepala 5, kepala 6? Artinya masing-masing dari kita punya fase sendiri-sendiri yang nanti akan ditutup, dikunci fasenya, akan masuk kepada fase alam kubur. Semua kita menuju ke sana. Ya Bismillah, ini menyampaikan kayak gini rasanya kayak merinding juga. Kita nggak tahu juga siapa yang duluan ini di antara kita. Tapi inilah eh, fase perjalanan yang akan kita hadapi. Dari alam dunia kita akan menuju ke alam kubur. Berapa lama alam kubur tidak pernah tahu. Sejak Nabi Adam yang usianya ribuan tahun, itu usianya bisa 1.000 tahun. Tapi Nabi Adam dikebumikan udah berapa ribu tahun. Ya, Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Sementara Nabi Muhammad sudah dimakamkan berapa tahun sudah? Udah 1.000 lebih kan itu. Begitu pula yang lainnya. Ternyata di alam kubur itu jauh lebih lama daripada di alam dunia. Sementara di alam kubur itu nggak ada orang yang bisa kita mintai tolong. Tidak ada yang bisa kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Selain 3 amal itu, amal jariah, anak yang soleh, ilmu bermanfaat itu. Dan juga amal-amal yang sudah kita lakukan. Nah, di alam kubur masih lama. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya kiamat. Kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Rasul pun juga nggak tahu. Hanya tanda-tandanya. Hari ini kita melihat di Saudi Arabia, di Mekah sudah hujan salju, sudah banjir, dan seterusnya. Itu salah satu cirinya. Berarti hari kiamat sudah dekat gitu. Nah, itu kiamat yang kubro, kiamat yang sugro yang diri kita sendiri, ya kita nggak pernah tahu juga. Ketika kematian datang, itulah kiamatnya kita kan itu. Nah, setelah selesai di alam kubur, nanti kita semua udah dimasukkan dalam alam kubur, Allah bangkit, Allah hancurkan. Kenapa? Yang tersisa setelah orang mukmin masuk alam kubur semua orang-orang yang kafir semuanya, dan di situ kemudian Allah menghancurkan namanya kiamat di fase kedua berjalan. Dan itu penghancuran alam dunia ini juga proses waktu juga, nggak mungkin hanya seketika, proses waktu lama juga. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Dibangkitkan dari sejak Nabi Adam sampai terakhir orang hidup di hari kiamat itu. Bangkit semuanya.
yang meninggal di lautan atau dimanapun dibakar, dia akan tetap bangkit, akan hidup kembali, kemudian dengan jasad yang dia punya. Sampai kemudian mereka akan berkumpul, kita semua akan berkumpul di padang mahsyar. Bayangkan berkumpulnya semua orang dari manusia, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu tidak mungkin tanpa waktu. Pasti waktu yang cukup panjang, dan berkumpul satu tempat ini dalam sebuah riwayat akan berkumpul di Palestina, di bumi Palestina Syam. Kemudian setelah itu sekian miliar orang itu mereka semua berkumpul di sana, kemudian menunggu syafaat pertolongan dari Rasulullah. Mereka semua berlarian mencari Nabi Adam, minta pertolongan. Nabi Adam juga nggak bisa menolong karena dia harus mempertanggungjawabkan pernah melakukan dosa memakan buah khuldi itu. Kepada Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Mereka semua menyarankan datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya Rasulullah yang dengan doanya kemudian Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada Nabi, untuk Nabi kemudian memilih siapa umatnya yang akan diberikan syafaat. Tidak semuanya. Salah satunya kita waktu ngomong di kajian ICS yang keberapa itu, dengan wudhu kita akan tertandai bahwa kita umat Nabi Muhammad tetapkan menjaga wudhu. Wudhu yang benar ya, bukan wudhu asal-asalan. Makanya ilmunya wudhu dipraktekkan nanti. Supaya kita dalam dalam padang mahsyar ketika Rasul memberi syafaat itu ketahuan, oh ini umatku yang saya beri syafaat. Dia sering baca sholawat, dia wudhunya benar, amalan ibadahnya sesuai. Gitu. Kemudian baru dihisap, dihitung. Amal kita lebih banyak yang mana? Buruk atau yang baik gitu. Baru kemudian diberikan pencatatan amal. Kalau kita terima amal dari buku kita dari kanan, insya Allah kita baik. Kalau dari kiri atau dilempar dari belakang, berarti udah alamat kita mendapatkan catatan buruk semuanya. Baru kemudian saking adilnya Allah ditimbang di dalam mizan, timbangan amal. Disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, meskipun amal baiknya itu hanya sebesar biji zarrah, biji zarrah itu kecil sekali, lebih kecil daripada bijinya bayam. Mungkin ibu-ibu tahu biji bayam seberapa ya. Itu lebih kecil daripada itu. Kalau dia berbuat baik, tetap dibalas oleh Allah. Begitu pula yang beramal buruk, sekecil biji zarrah pun tidak dibalas. Kemudian perjalanan semua manusia ini menuju telaga, telaga yang itu akan menjadikan minuman yang membuat dia akan bugar kembali sampai kemudian menuju sirat dan menuju jembatan, dan pilihannya dua, surga atau neraka. Ini Google Map-nya kita. Ini proses fase perjalanannya kita. Semua menuju ke situ. Nah, ketika kita tidak memahami map panjangnya kita ini, kita akhirnya sibuk hanya di alam dunia ini aja. Dipikir kita hanya selesai di sini saja. Enggak, ternyata. Jadi kalau yang di dunia ini sedang mengalami kesedihan, punya masalah, punya hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, jangan sampai kita eh, hidup kita selesai hanya dengan urusan dunia saja, urusan harta, urusan istri, urusan anak, dan sebagainya. Karena kita masih punya perjalanan cukup jauh. Yang ini nanti perjalanannya itu tidak digantungkan oleh siapapun. Di surat Abasa disebutkan, "Faida ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada saat itu orang nggak peduli dengan sahabatnya. Bahkan orang tidak peduli dengan ayah dan ibunya, tidak peduli kepada anaknya, tidak peduli kepada saudaranya. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kita sendiri tidak benar-benar memperhatikan diri kita sendiri ketika ibadah kita, maka rugi sekali karena perjalanan kita sendiri, amal kita sendiri. Ingat ya, ini mapnya kita. Jadi jangan sampai terjebak dengan urusan dunia. Ayo kita persiapkan bekal perjalanan ini. Saya pernah menyampaikan kalau bekal perjalanan ke Mekah berangkat haji 40 hari kita pasti menyiapkan bekalnya macam-macam. Ini bukan kalau ibadah haji bisa pulang lagi. Ini kalau sudah masuk alam kubur, nggak mungkin balik lagi ke dunia cari bekal lagi. Terus, nggak mungkin kembali. Dia berjalan terus, nggak bisa berhenti kembali lagi. Maka bekalnya harus dibanyakin. Dan bekal itu hanya bisa tersampaikan dengan
cara-cara yang sudah Allah berikan. Tidak mungkin dengan cara kita investasi di bank, nggak mungkin kita bawa investasinya ya ke anak-anak yatim, ke orang-orang yang membutuhkan, wakaf, jariah, dan sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali video ini. Saya akan coba putarkan sama-sama, bisa disimak. Ini orang yang sedang mengejar bayang-bayang dirinya. Dia ibarat bayang-bayang. Jika dikejar, engkau tak akan dapat menangkapnya. Maka palingkanlah tubuhmu darinya dan ia tak punya pilihan lain selain mengikuti. Semakin kencang kita lari, maka bayangan kita akan semakin kencang mengikuti kita. Ini pesan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disampaikan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuannya akhirat, obsesinya akhirat, cita-citanya untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. 1, Allah menjadikan kecukupan di hatinya. 2, Allah mengumpulkan urusannya. 3, dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tenang. Namun barang siapa yang tujuannya dunia, obsesinya dunia, cita-citanya untuk dunia semata, maka dia akan mendapatkan 3 perkara juga, yaitu Allah menjadikan kemelaratan ada di depan matanya. Allah mencerai beraikan urusannya dan dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan untuk dia saja. Ini hadis sahih dari pesan Rasulullah untuk kita semua. Maka jangan sampai orientasi kita salah untuk hal itu ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, kita coba bicara lebih kecil ke urusan di dunia atau kita saat ini. Ini kalau dari PBB ya, WHO menyebutkan kategori umur seperti ini. Orang di bawah 17 tahun dianggap masih di bawah umur. Di hukum Indonesia, KUHP juga gitu. Di bawah 17 tahun masih dianggap di bawah umur. Baru 18 tahun dianggap sebagai pemuda dan seterusnya. Ini dari versinya WHO. Nah, kita Muslim tentu punya versi. Jadi kalau misalnya anak kita ditanya, kemudian menyampaikan argumentasinya, dia menyampaikan berdasarkan WHO, berdasarkan PBB, berdasarkan buku sumber-sumber yang itu tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis, maka kita patut kemudian kita apa istilahnya khawatir. Kenapa? Karena Muslim, tapi dia mengambil patokan pedoman dari yang bukan Islam. Padahal Allah menyampaikan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat ya, jadi kalau anak kita ditanya, kamu tahu nggak tentang ini? Kemudian dia menjawab, menurut BBB, menurut ini. Pokoknya yang menurut bagi dia adalah sumbernya itu bukan Al-Quran dan hadis, kita perlu khawatir. Kok anakku mengambil sumber informasi dari bukan Al-Quran dan hadis? Ya, ini sebagai koreksi orang tua untuk kalibrasi. Kira-kira anakku nanti sepeninggalku dia akan mendoakan aku sesuai dengan tuntunan Al-Quran hadis enggak? Jangan-jangan dia menggunakan tuntunan yang lain gitu. Karena tuntunan yang lain pasti nggak nyampe kepada kita, pada orang tua yang sudah wafat itu. Nah, ini menurut PBB. Bagaimana menurut Islam? Nah, ini menurut Islam. Kullu maulidin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Rawahu Bukhari. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini pesan Rasulullah. Dan bagaimana kemudian kita bisa menyaksikan, melihat bahwa para ulama-ulama besar itu sejak kecil. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Imam At-Tabari itu menjadi imam sholat dan menulis hadis di usia 9 tahun. Hafal Quran juga usia 7 tahun. Ibnu Qudamah. Ini para ulama-ulama. Imam Nawawi hafal Al-Quran sebelum balik. Anak kita bagaimana?
keluarga kita bagaimana? Ini yang menjadi harus apa ya? Kalibrasinya kita mengevaluasi atau muhasabah diri kita. Sudah seperti apa? Apakah sama dengan para sahabat itu, para ulama? Zaid bin Sabit itu juga sama. Dia malah bisa menguasai bahasa Suryani atau Ibrani dalam 17 hari di usia 11 tahun. Bahkan dia dilarang ikut perang waktu itu karena usia masih 12 tahun. Nah, ini mereka para pemuda-pemuda yang waktu itu benar-benar dididik oleh Rasulullah dengan Islam. Gitu. Nah, ini fase atau urutan usia menurut Islam. Ada istilah rodoah, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, usia menyusui. Ingat anak-anak kita, atau kita sendiri dulu kan mengalami masa itu ya. Kemudian adonah, kalau punya anak yang usia 3 tahun, lebih dari 3 tahun, di bawah 7 tahun, maka di usia pengasuhan ini, anak menjadi raja. Semua kemauannya kalau bisa kita penuhi, sebisa semampu kita. Tentunya tidak dimampu-mampukan ya, semampu kita. Supaya apa? Dia merasa ketika masa kecilnya itu terpenuhi, dia merasa aku bisa dapatkan soal punya rasa apa ya, kepercayaan bahwa dia mampu. Nah, baru kemudian masuk usia tamyiz. Tamyiz itu adalah lebih dari 7 tahun, di mana dia sudah bisa mengenal dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Setelah itu, usia 12 sampai 15 tahun masuk usia balik. Di usia ini, anak telah menerima beban syariat. Semua perbuatannya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah dihitung, dicatat amalnya. Anak-anak harus tahu usia ini. Dan orang tua punya tanggung jawab. Sebelum dia balik, minimal dia mengerti tentang beban syariat yang akan dihadapi di usia balik. Karena kalau nanti baru dikasih tahu setelah dia balik, sementara pencatatan amalnya udah berjalan, kita terlambat gitu. Perkara dosa, pahala ini harus dikasih tahu harus dia sudah memahami di usia balik. Kemudian ada fase atau usia murahakoh, yaitu di atas 16 tahun, di mana usia remaja, di mana anak harus belajar mengatur hidupnya sendiri. Tentunya di kegiatan-kegiatan aktivitas harian, ibu-ibu lebih tahu ya, apakah anak-anak sudah melakukan sendiri atau masih harus disuruh-suruh. Kalau masih disuruh-suruh, itu berarti mengkhawatirkan buat diri orang tua, gitu. Kemudian baru pada masuk fase seorang sahabat, usia lebih dari 30 tahun, dia harus mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri dan memimpin orang lain untuk depan aman di masyarakat. Ini urutan usia menurut Islam. Kalau menurut PBB tadi kan cuma berapa? Baru usia 17 tahun, 18 tahun dianggap pemuda. Nah, tentunya ini kan fase yang menurut mereka, menurut manusia. Nah, kalau dalam Islam kan jelas disebutkan di sini fase-fase. Dan harus kita pahami, oh anak saya udah usia sekian, harus dibekali ini, dan seterusnya. Kemudian fase perkembangan. Ini urutan usia, ini fase perkembangan. Ada istilahnya bayi, tufula, tamyiz, amrad, dan taklif. Apa ini maksudnya? Ini fase tufula adalah fase emas dan kritis perkembangan anak. Di fase ini harus benar-benar dijaga. Fase ini fase yang sangat bagus untuk anak-anak bisa menghafal. Fase untuk anak-anak bisa meniru, mengikuti, menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan ini penanaman fondasi akidah yang sangat bagus. Di usia ini anak biasanya apa kata ibu, apa kata ayah. Gitu. Maka disitulah orang tua punya peran. Kasih teladan yang terbaik. Kemudian fase eksplorasi. Kalau bule kan udah bukan fase ini ya bule ya. udah lebih dari 7 tahun. Nah, dia kalau punya masih anak yang usia ini, ajak dia eksplorasi alam semesta. Kasih tahu ini ciptaannya Allah, ini semua ciptaan Allah dan sebagainya. Cinta kepada Allah dan Rasulullah, menemukan rasa sukarela menjalankan perintah Allah, baik sendiri atau keramaian. Jadi ketika anak-anak awalnya dikasih hadiah, ayo kalau kamu melaksanakan sholat tepat waktu, kasih hadiah. Sholat di masjid hadiah.
1000, 2000 bagi dia itu udah sesuatu banget itu. Tapi ketika udah dia terbiasa, dia nggak melihat hadiah lagi gitu. Kalau udah menjadi habit kebiasaan. Menanamkan nilai bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Ini penting ditanamkan ketika usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan fase yang paling penting adalah menanamkan bahwa anak jangan sampai apa ya, berbuat syirik terhadap apa saja. Misalkan gini, apa contoh syirik yang sangat kecil ya, yang kita nggak sadar biasanya. Setiap kali aku selesai makan, aku pasti kenyang. Padahal yang memberikan kenyang bukan makanan. Yang memberikan kenyang adalah Allah. Disebutkan dalam surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oh, nek ono satpam mbek CCTV pasti aman. Nah, itu syirik kecil itu sebenarnya. Dia meniadakan adanya Allah, bahwa dengan adanya CCTV, adanya satpam itu pasti aman. Maka ini harus ditanamkan sejak kecil bahwa, nah, jangan sampai kamu membandingkan atau menduakan Allah, kemampuan Allah dengan makhluknya yang lain. Kayak tadi kan dia merasa aman dari segala gangguan ketika ada satpam dan ada CCTV. Berarti dia menduakan Allah bahwa Allah yang memberi rasa aman, bukan bukan CCTV dan bukan satpam. Ini penting, hal-hal kecil ini harus dikasih tahukan. Ketika hal apapun, maka sisipkan kalimat Allah di sana. Itu janjian sama Allah, sama teman, terus pasti aku teko. Nah, itu juga bahaya. Sampaikan insya Allah. Itu hal-hal yang sederhana, keseharian, harus ditanamkan pada. Kalau enggak nanti terbawa sampai dewasa. Terus cucu kita nggak tahu lagi sudah. Oh, anaknya udah terputus di situ. Karena kita nggak mau menyampaikan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya fase tamyiz. Fase anak sudah siap menjadi hamba Allah. Fase di mana anak sudah bisa membedakan baik dan buruk. Ada kotoran ayam, ada jajan. Dia pasti memilih jajan. Berarti dia udah ngerti baik dan buruk. Kemudian di fase ini anak diminta mendirikan ibadah wajib dan sunnah secara bertahap. Jadi mungkin kalau bertahap itu ada beberapa yang mungkin belum bisa. Sholat sunnahnya belum bisa, minimal yang fardu dulu. Sunnahnya kemudian diawali pada maghrib dulu atau sebelum subuh. Nanti bertahap sampai bisa mereka lengkap itu. Memberikan peringatan, teguran sampai hukuman apabila dia lalai dalam hal yang wajib. Nah, kalau udah dewasa orang tua biasanya udah terus kadung gede, terus kuliah, gak sembahyang. Kita mau nyuruh itu ya susah karena mereka usianya udah hampir sebaya dengan kita. Bahkan besar badannya lebih besar anak kita bisa jadi. Nah, kalau udah kayak gitu kita udah ewo-pekiwo karena sejak kecil masa tamyiz nggak pernah dikuatkan di sisi itu. Halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, supaya harus dikasih tahu di fase-fase ini. Menguatkan konsep surga neraka, pahala dosa, kemudian balasan atas perilaku baik dan buruk di fase tamyiz. Kalau tadi di fase orang PBB nggak mengenal ini, ya anggapannya ini masih di bawah umur gitu aja. Di bawah umur nggak ada hukum, meskipun dia mencuri ya dimaafkan, meskipun dia membunuh nggak apa-apa di bawah umur. Tapi kalau dalam Islam dia ada secara detail disampaikan. Ada fase tamyiz tadi sudah ya. Di fase tamyiz ini bila anak usia 7 tahun, perintahkan dia untuk melaksanakan sholat. Dan saat usia 10 tahun, maka pukullah dia ketika meninggalkannya. Ini bukan masalah kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Tapi ini adalah petunjuk Rasulullah bagaimana kita menanamkan karakter pada anak kita untuk taat kepada Allah. Kemudian ada fase amrat, usia 10 sampai 15. Fase anak disiapkan menjadi seorang khalifah fil ard, menjadi wakil Allah di bumi dalam konteks menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika melihat temannya salah, dia harus berani ngingetin. Jangan malah ditinggalkan gitu. Karena ketika ditinggalkan berarti dia merelakan temannya nanti masuk neraka. Merelakan temannya diazab oleh Allah. Sama yang pernah saya kasih contoh, orang tua yang eh, lompat karena rumahnya kebakaran dan baru ingat ternyata anaknya sedang tidur di kamar nyenyak pulas. Orang tuanya pasti masuk.
Dan pasti cara membangunkannya, kalau anaknya enak, bangun nak, kebakaran. Kemudian anaknya masih ngantuk ya, gitu. Enggak mungkin kemudian ayahnya, ya wes, ayo cepetan tak tunggu ya. Enggak, pasti langsung diangkat, ditarik, dibawa pergi. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan anaknya supaya tidak kebakaran. Kebakaran di dunia. Nah, bagaimana nanti kalau kebakaran di akhirat, di neraka? Orang tuanya, aku ngantuk ya, kak sembahyang sih ya. Kalau udah kadung dewasa kita, ya apa cara ninggalin harus gede, harus kuliah ya. Nah, mumpung masih kecil, ini kalau masih punya anak yang usia-usia amrat 10 sampai 15 harus dikuatkan di situ. Fase anak sudah siap mencapai balik, sudah mencapai balik ini. Fase sudah mampu menggunakan akalnya penuh, mulai memikul tanggung jawab, di situ udah mulai dicatat amalnya oleh malaikat. Keterampilan manajemen diri, menemukan jati diri. Di situ kalau bisa udah punya impian cita-citanya apa. Orang tua kadang juga impianmu apa nak? Nggak tahu ya gitu. Nah, ya harus menjadi PR. Memiliki keterampilan teknis yang bermanfaat buat masa depan, fisiknya harus dikuatkan dan belajar membangun relasi. Kemudian ada fase taklif. Siapa yang sudah fase ini? Usia 15 sampai 40? Saya masih. Ada ya fase di mana usia 40 itu juga tetap disebut sebagai anak kan, karena dia punya orang tua. Ya. Jangan merasa oh umur petang bulu aku bukan anak lagi. Gitu. Tetap aja anak karena tetap orang punya orang tua. Gitu. Nah di fase ini anak atau orang tersebut sudah dianggap dewasa dan menjalankan tugas eh, sebagai hamba Allah dan khalifah fil ardh, menjadi wakil Allah di bumi. Wakil Allah itu apa? Ya melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi, jangan sampai melaksanakan hukum selain hukum Allah. Tindak lanjut dari keahlian yang dibesarkan pada fase tamyiz, sanggup menjadi pemimpin solutif dan mampu diandalkan. Fase anak dianggap sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau misalnya pada usia ini dia belum belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, berarti di fase-fase sebelumnya dia tidak mendapatkan pendidikan yang sebenarnya. Ini penting untuk kemudian, berarti itu PR ditambahi kalau belum. Gitu. Fase sudah siap menikah dan memiliki visi keluarga Islam dan menjalankan peran di masyarakat. Ini fase taklif. Gitu. Nah, ini pesan Rasulullah. Jika seseorang manusia meninggal, maka segala amalnya terputus kecuali tiga hal tadi. Sedekah jariah, ilmu manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, bagaimana kita yang nggak punya anak, bagaimana? Maka bisa mengambil peran, mengambil anak-anak angkat. Misalkan anak yatim yang di mana, udah aku orang tua asuhnya, aku akan biayai biaya pendidikannya. Gitu. Itu bagian daripada eh, nantinya mendapatkan doa harapannya dari mereka yang kita besarkan. Ilmu sedekah jariah dan mau. Nah, posisi kita di mana saat ini? Ayo, kita yang mana? Tadi mau saya carikan gambar yang ibu-ibu nanti khawatir kurang tepat ya. Auratnya terlihat itu. Ini yang laki-laki. Suami kita posisi di mana? Kan tidak mungkin posisi yang ngemut kan. Dan setelah itu kita menuju kemana? Kalau mungkin hari ini masih pakai dasi, mungkin setelah itu pakai tongkat. Dan mungkin hari ini rambutnya masih hitam, mungkin sekarang sudah mulai ada yang putih-putih gitu. Atau malah sudah putih semua. Itu petunjuk dari Allah. Kita sudah hampir sampai kepada titik fase di akhir sisi dari fase manusia hidup di dunia. Ingat, masih ada fase alam kubur, alam penghancuran, kemudian alam kebangkitan, dan seterusnya tadi. Masih panjang prosesnya, perjalanannya. Ya, Allah menyampaikan, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Jadi kalau semakin tua, kembali seperti anak kecil, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Pikun, sudah mulai pikun, itu ciri-ciri bahwa kita dikembalikan kepada fase kecil kita. Ada yang sudah mulai pikun di sini? Belum. Kalau kalau Nah, punya kita jangan jangan ya muka-muka ya.
Kalau punya utang, jangan berlagak Aku ini pikir. gimana? Lali, aku nggak bayar utang. Cuma lali, Mbak. Ya, berikutnya, ini muhasabahnya kita. Dalam Islam ada dua perhitungan, yaitu peredaran matahari dan peredaran bulan. Peredaran matahari itu berdasarkan hitungan kelahirannya Nabi Isa, disebut Masehi atau Al-Masih. Kalau peredaran bulan berdasarkan tahun Hijriah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad. Jarak dari Nabi Muhammad kepada Nabi Isa itu 600 atau 700 tahunan gitu. Nah, kemudian tanggal lahir dan wafatnya kita manusia itu berdasarkan Hijriah, bukan Masehi. Jadi kalau misalnya kita sekarang udah usia 60 tahun, sebenarnya di usia Hijriahnya kita sudah 62 tahun. Loh, kurang setahun lagi udah 63 tahun. Seperti Rasulullah meninggal. Ya, hitungannya hitungan Hijriah. Umur kita yang tercatat di Lauhul Mahfuz adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi atau Samsiah. Nah, ini malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa kita berdasarkan catatan usia manusia di Lauhul Mahfuz. Jadi, oh aku paling usia 70 tahun meninggal. Ya, hitungan hitungan mana dulu? Hitungan Masehi atau Hijriah? Kalau Hijriah setiap 30 tahun Masehi, maka dalam Hijriah itu sudah terhitung 31 tahun. Jadi kalau Rasulullah wafat usia 63 tahun Hijriah, itu sebenarnya usia Masehinya 60 atau 61. Siapa yang sekarang usianya udah 59 tahun? Ada yang usia 59 tahun? Kurang 1 tahun lagi berarti kalau mengikuti Rasulullah. Dan Islam mengikuti hitungan bulan Hijriah. Makanya ketika perayaan tahun baru 1 Januari itu bukan tahun perayaan Islam, karena Islam punya tahun Hijriah sendiri, yaitu 1 Muharram. Nah, berikutnya umur umat Nabi Muhammad itu paling singkat, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa mencapai usia 70 tahun. Jadi kita bisa mengukur sekarang usia kita berapa? 45, 60, 50. Berarti kurang berapa tahun sih sebenarnya kalau kita hitung-hitung usia kita. Itu sebagai muhasabah, sebagai refleksi, sebagai cermin. Kalau tadi kita mau ke kondangan lihat cermin, sebentar-sebentar lihat cermin, sebentar-sebentar lihat umur, sebentar lihat umur. Orang dahulu Nabi Nuh, Nabi Adam panjang-panjang usianya dan badannya juga besar-besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jika umur kita 60 tahun misalkan, balik usia 15 tahun atau wanita itu 14 tahun, maka tersisa 46 tahun. Dari sisa 46 tahun itu, kan kita dihitung amalnya sejak diperhitungkan oleh Allah sejak balik. Maka dari 46 tahun itu, kalau kita hitung aktivitas kita dalam sehari, itu biasanya kan orang bilang tidur kita 8 jam sehari. Nah, 8 jam sehari kali setahun, kali 46 tahun, itu ketemu 20 tahun umur kita untuk tidur. Terus ditambah usia balik, tidur kan nggak dihisap, tidur nggak ada perhitungan amalnya karena orang tidur. Nah, kecuali orang kalau punya ilmunya, tidur bisa menjadi pahala. Gitu. Nah, anggaplah tidur kita yang benar-benar pokoknya turut tok gitu. Maka usia 20 tahun ditambah usia sebelum kita balik 14 tahun, itu sudah 34 tahun. Tersisa umur 26 tahun. Hidup kita yang benar-benar hidup, melek, beraktivitas gitu. Nah, kalau 26 tahun ini dipakai untuk apa saja selain tidur? Bekerja berapa jam? Nanam sayur berapa jam? Panen berapa jam? Terus jualan berapa jam? Kemana gitu, makan, kuliner, kemudian jalan-jalan, santai berapa jam. Nah, kalau kita hitung,
tersisa berapa sih untuk kita bisa ibadah benar-benar gitu. Nah, udah tersisa kayak gitu, berapa sih ibadah kita yang benar-benar ibadahnya dengan ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan manisnya ibadah. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kemudian sudah waktunya hanya sedikit, ibadahnya ya wes sebisanya, ada waktu untuk cari ilmu ya wes nggak dipakai, ngaji ya mungkin katakanlah kita tidak benar-benar sungguh-sungguh menguatkan diri. Oh capek saya ya, orang-orang yang maaf ya, orang yang mencuri, orang yang berbuat buruk itu juga ada rasa capeknya, tapi dia terus terus melakukan hal itu untuk dapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada mereka, maka bersama-sama berjuang gitu. Saya ada capeknya, jangan ada lelahnya, sama manusia. Kita saling mengingatkan. Terus amal apa yang kita persembahkan pada Allah? Udah sholat misalnya, kita pilih sholat ya, sholat kita gimana? Kita pilih puasa, puasa kita benar-benar gimana? Pada sunnah apa? Harus ada sesuatu yang kita persembahkan dengan usia yang hanya sedikit, 26 tahun masih dipakai untuk hal-hal yang tadi, kerja, santai-santai, makan-makan, jalan-jalan, dan sebagainya. Ya, ibadahnya kalau kita hitung berapa tahun sih sebenarnya? Benar-benar murni nilai kita untuk ibadah. Itu sangat sedikit. Nah, bagaimana dengan sisa usia yang ada? Nih, satu, perbanyak sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang memang benar-benar murni untuk Allah. Wakaf istilahnya. Jadi kalau zakat itu wajib, infak itu ada infak wajib atau infak sunnah. Infaknya suami ke istri namanya nafkah itu wajib. Kalau anak ngasih orang tua itu infak sunnah. Kemudian sedekah, sedekah itu bisa berupa harta, bisa non harta. Kemudian kalau wakaf itu benar-benar memberikan harta untuk Allah. Jadi benar-benar harta itu untuk Allah yang tidak boleh diperjualbelikan lagi. Misalkan wakaf Al-Quran, Al-Qurannya nggak boleh dijual lagi. Dia harus harus namanya wakaf berhenti ya untuk fungsinya itu. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf rumah, dan semuanya. Itu adalah benar-benar menjadi sedekah jariah. Yang nanti pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah wafat. Ini untuk apa? Untuk mendongkrak sisa usia kita yang hanya sedikit untuk ibadah tadi. Supaya ketika di alam kubur sambil menunggu kiamat, pahalanya datang terus. Kenapa? Saya dulu pernah sedekah Al-Quran, Al-Qurannya dibaca terus oleh santrinya sampai rusak. Setelah itu dia udah hafal Quran, dia buka pondok. Pondoknya ada anak menghafal lagi terus seperti itu, dan itu pahala terus mengalir, mengalir, mengalir gitu. Itu namanya sedekah jariah. Saya dulu sedekah karpet di masjid, pakai sholat terus. Saya ikut membangun masjid, saya ikut pembebasan wakaf untuk pembangunan panti asuhan, rumah tahfidz dan sebagainya. Nah, selama itu terus dilaksanakan, maka pahalanya terus mengalir. Yang itu untuk nutupi tadi usia 60 tahun, ditanya nanti kan usia 60 tahun pakai apa aja gitu. Nah, nanti sedekah jarinya akan menguatkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu sedikit, manfaatkan. Manfaatkan maksudnya ya dilaksanakan. Itu namanya bermanfaat buat dirinya. Yang kedua, bermanfaat buat orang lain. Punya ilmunya sholat, harus bermanfaat untuk dirinya. Apa? Dilaksanakan. Bermanfaat buat orang lain, gimana caranya? Ya dikasih tahukan, disampaikan. Gitu. Kemudian anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan, maka fase-fasenya tadi harus kita pahami. Anak-anak kita harus mendapatkan apa asupan ilmu yang memang dibutuhkan untuk menjadi anak yang soleh. Kalau enggak, tidak jadi anak soleh, jadi anak yang toleh. Malah nanti ketika anaknya itu berbuat dosa, orang tuanya sudah wafat, dosanya mengalir ke orang tuanya. Kan ada itu riwayat yang orang tua mau masuk surga, tidak jadi gara-gara ditarik oleh anaknya. Karena anaknya meminta pertanggungjawaban orang tuanya, dulu merasa tidak diajari, tidak diberikan ilmu tentang apa yang membuat dia bisa dekat dengan Allah. Anaknya malah meminta pertanggungjawaban, dan orang tuanya yang harus tanggung jawab gitu. Maka menjadikan anak-anak soleh ini adalah menjadi PR orang tua. Apakah punya anak itu menjadi
kebaikan belum tentu. Kalau anak itu tidak menjadi anak yang soleh, bukan jadi kebaikan. Jadi punya anak atau tidak punya anak itu bisa menjadi hal yang baik ketika kita mengetahui ilmu. Yang keempat, dakwah. Dakwah itu ngajak orang, ngajak ngaji, kemudian ngajak orang melaksanakan ilmu, ngajak orang berbuat baik, itu dakwah. Maka jangan pernah berhenti untuk dakwah. Kenapa? Setiap hal baik yang dilaksanakan oleh orang itu kita dapat pahala. Bahkan kita hanya menunjukkan saja di mana masjid, Mas, di situ Pak, maka orang itu sholat di sana. Kita menunjukkan saja udah dapat pahala. Nah, itu dari eh, dakwah gitu. Kemudian yang kelima adalah perbaiki kualitas ibadah kita. Ibadah yang paling pokok yang selalu disebutkan adalah ibadah sholat. Jadi bagaimana ibadah kita perbaiki kualitasnya? Ya harus punya ilmunya. Bagaimana punya ilmunya? Yang ngaji. Nggak bisa dengan cara hanya sekedar jari ini, BE, dikandani itu aja. Harus benar ngaji supaya nanti benar-benar ada sumber keilmuan yang jelas. Kemudian berikutnya apa? Nah, ini saya ingin menyampaikan, kan kita udah sampai dari kajian ICS 1 sampai 18 kemarin, arahnya mengarah kepada ibadah yaitu sholat ya. Maka ini yang harus kita mulai sama-sama kita pikirkan untuk kemudian diri kita bisa mendapatkan ibadah yang berkualitas. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi belum pernah merasakan manisnya sholat. Bahkan orang yang baru hijrah itu butuh tuntunan lengkap untuk menyempurnakan sholat. Yang sudah lama pun Islamnya karena Islam keturunan itu juga butuh sekali. Tidak sekedar eh, sepenggal dua penggal ilmu yang dapat, harus harus komprehensif lengkap. Ingin memiliki anak soleh tapi diri sendiri belum benar sholatnya, berarti harus kita perbaiki. Termasuk orang yang menyepelekan sholat padahal tahu sholat adalah tiang agama. Hidup susah terus, banyak masalah, tapi bingung bagaimana harus bebenah. Padahal Allah menyampaikan wasta'inu bisa beri sholat. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang tahu buku ini atau di rumah sudah punya. Maka saya sarankan dibuka lagi buku tuntunan sholat wajib dan sunnah. Saya rencana dalam pekan ini mau membeli buku ini. Kalau ada yang mau nitip sekalian, nanti boleh. Ini buku yang memang untuk memudahkan kita. Kenapa? Karena mungkin di rumah banyak buku. Mungkin di rumah banyak literasi-literasi. Tapi kalau buku ini belum punya, berarti kita belum merasa ini yang paling penting buat diri kita. Padahal ini sangat penting buat diri kita, anak kita, dan untuk bekal perjalanan yang sepanjang sepanjang peta yang kita tunjukkan tadi. Kenapa? Karena ini ibadah yang pertama kali dihisap, pertama kali ditimbang, pertama kali dikoreksi oleh Allah. Kalau ini bagus, maka amal yang lain insya Allah terikut bagus. Kalau ini buruk, dianggap buruk semuanya. Gitu. Nah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ingat, kualitas hidupmu tergantung kualitas sholatmu. Sholat adalah ibadah yang pertama akan dihisap. Sholat adalah cara komunikasi terbaik seorang hamba dengan Tuhan. Dan ini, buku ini, bagi yang belum bisa membaca Arab, ada translate Latinnya. Terus yang ingin tahu video gerakannya, di sini ada scan barcode-nya. Nanti bisa di-scan dengan HP-nya masing-masing, nanti ada videonya. Sehingga nanti, oh kayak gini tau gerakannya. Ini makanya saya berpikir, apa ya, kalau misalkan saya buatkan, kemarin kan saya rencana saya mau ketikkan bacaan iftitah apa saja, bacaan rukuk sujud apa saja. Tak pikir ini yang lebih lebih bisa membantu ibu-ibu untuk kemudian, oh dengan buku ini jenengan bisa lebih maksimal. Ada tutorialnya, ada penjelasan gerakan dengan detailnya, kemudian ada maknanya, filosofinya apa, dan seterusnya lengkap di buku. Nah, saya sendiri rencana mau beli dalam pekan ini. Kalau ada yang mau ikutan pesen, monggo. Insya Allah ini sesuai tuntunan Al-Quran hadis. Ada pembahasan wudhu, tayamum, mandi wajib, fikih darah wanita, sholat, jamak kosor, sholat Jumat, sholat jenazah, tafakur, bacaan dan gerakan sholat, kesalahan-kesalahan dalam sholat, bacaan Arab, dan translate Latin terjemah. Ini kalau kemana ada sempat tanya, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Artinya apa? Lali. Nah, nanti ini bisa difotokopi, misalkan yang bagian itu tempel di depan
atau di tembok di musolanya kita masing-masing. Itu menjadi bagian sarana untuk wasilah belajar. Karena kalau nggak dimulai dari situ mau mau kapan lagi? Terus gak apa wis pokoknya jerone ati yang penting kan ati ini enggak kayak gitu juga. Kita ingin dapatkan yang lebih utama ya harus kita ikhtiarkan gitu. Nah, ini ya, jadi contoh usolli fardal maghribi ada di dalam isi bukunya itu ada scan barcode-nya untuk memudahkan itu. Ini kemarin saya cek harganya 198. Tapi ada kemarin dapat 149. Ini saya belajar di 165 nanti plus ongkirnya kalau misalnya ibu mau ikut sekalian saya pesankan monggo nanti bisa pesan untuk satu keluarga minimal satu atau kalau mau buat hadiah temannya atau mungkin buat hadiah keluarganya silakan juga. Itu penting buat kita sendiri, jangan berpikir orang lain karena ini ilmu yang tidak ternilai untuk kita bekal di akhirat. Niatkan, oh aku investasi. Beli sesuatu yang handphone aja itu jauh harganya di bawah ini, jauh di atas ini gitu. Tapi dia tidak dibawa kepada sampai akhirat. Tapi ketika ilmu tentang sholat itu dipakai seterusnya. Dan ini yang harus kita menjadi pertimbangan buat kita semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada khilaf. Saya berharap eh, kajian kita setiap pekan ini terus berjalan. Ada atau enggak ada, pokoknya ada yang ngaji minimal satu dua orang udah kita jalan. Yang penting apa? Kita melakukan istiqomah. Sambil apa? Ajak, lakukan ajakan, ajakan, ajakan. Pada siapa aja. Meskipun bukan ini Bu Eko ini kan bukan dari ICS kan? Bu Eko ICS enggak? Saya lupa. Yes, Pak. ICS ya. Beberapa Iya, teman-teman saya yes. ajak dari kemarin ada Bu Erni, ada. Jadi rekaman rekaman ngajiannya kita ini juga saya kirimkan pada teman-teman sahabat-sahabat saya. Di ICS-nya sudah banyak dikenal orang. Oh ini ICS ya. Itu Istiqomah Cinta Sedekah. Mungkin itu kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita berharap tahun baru 2025 ini ada sesuatu yang kita refleksikan sehingga menjadikan kita setiap tahunnya umur kita bertambah usianya, tambah ilmunya, dan kita siap memasuki fase-fase yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita. Itu di kehidupan di dunia ya, dan di akhirat yang perlu kita perhitungkan adalah yang ini. Nah, karena kalau ini luput dari ingatan kita, maka perjalanan kita ini kayak orang bingung gitu. Kemana sih sebenarnya arah kita? Kalau kita lagi kondisinya buruk, ingat sak nelongso sak sengsaranya hidup di dunia, yang penting nanti ketika di akhirat masuk surga itu nggak apa-apa. Ya, di dunianya bahagia, nanti pada akhirnya di neraka. Itu yang paling kita berlindung kepada Allah. Monggo kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Atau ada yang mau nitip sekalian bukunya? Biar nanti Saya sekalian. yang lama tuh loh, Pak. Itu hampir sama aja, Pak ya. Kayaknya sama kok isinya. Oh, yang buku lama Yang yang tuh, ada gambar orang itu. ha, ada tuntunannya sendiri. Terus semua bacaan sholat juga insya Allah ada. Itu nggak apa-apa ya pakai itu. Ya, boleh pakai itu. Kalau yang itu kan edisi lama, nggak ada kayak barcode video Iya, gerakan. nggak ada. Kalau ini kan memudahkan. Kemudian mungkin nggak tahu, sehingga saya yang buku lama itu ada hikmah nggak? Misalkan kayak takbir, kenapa sih harus seperti ini? Ini ternyata bahwa setiap beban masalah kita buang ke belakang dan kita menghadap kepada Allah, kita kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah. Ruku itu makna filosofinya apa? Sujud itu apa? Itu kan butuh dipahami secara kesadaran gitu. Sehingga kita nggak sekedar gerak, nggak sekedar karena salat itu ada tiga, bacaan harus benar, gerakan benar, terus memaknai jiwa ini yang paling penting. Karena kadang kan nggak nyampe di sana. Saya Iya, sendiri, kayaknya cuma bacaan tok, cara sholat, bacaan nah, gitu aja. padahal yang paling penting adalah kita sedang komunikasi dengan Tuhan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak nyampe, pikirannya malah
Allah Akbar, barang sing ilang, ilang kabeh. Itu berarti kan kita, para sahabat dulu kan, ketika mau dicabut panah yang ada di punggungnya, dia bilang saya tak sholat dulu. Ketika sholat ditarik itu tidak terasa. Lah kalau kita Allah Akbar cokot nyamuk aja udah terasa sekali. Takut semut. Berarti kan kita belum belum nyampe kepada kesadaran jiwa. Nah itu yang penting harus kita dibangun. Nah, saya ngelihat buku itu ada sisi-sisi itunya. Tapi kalau jenengan merasa wes cukup buku yang edisi lama ya tidak apa-apa pakai itu aja. Tapi kalau emang pingin pembaruan, pingin perbaikan, pingin saya sarankan beli aja buku itu untuk jenengan keluarga dan itu pakai seterusnya. Monggo kalau ada yang mau nanya lagi, ada? Ada, Ustaz. Ampun ya. Oke. Yang nitip pesan betul? Mboten riyen. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada, nanti saya dikabari supaya sekalian beli. Nanti bisa kita kirimkan ke Anda. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya ada khilaf. Pekan depan kita lanjutkan eh, apa pelajaran terakhir setelah duduk di antara dua sujud. Gerakan terakhirnya kan tahiyat akhir. Itu menjadi bagian rukun juga. Banyak yang kadang itu lolos di sana. Bahwa ketika tahiyat akhir, bacaan tahiyatnya itu rukun. Jangan sampai tidak dibaca. Kalau misalkan pas ruka, lupa membaca bacaan ruku, lupa membaca bacaan sujud, itu tidak batal salatnya. Tapi kalau lupa membaca tahiyat, lupa membaca fatihah, itu batal salatnya. Karena itu rukun. Gitu. Maka harus diperhatikan. Moga-moga pekan depan kita bisa kaji lebih dalam bagaimana tentang apa fase-fase sholat yang terakhir ini sudah selesai, mungkin nanti tinggal pembahasan berikut-berikutnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada khilaf. Boleh udah kelangopan ya. Saya mohon maaf bila khilaf. Semoga ilmu kita bermanfaat dan Allah berikan rahmat keberkahan buat dengan semua. Yang punya masalah semoga diberikan Allah solusi atas semua masalahnya, diberikan jalan keluar. Yang anak-anaknya mungkin sekarang udah ada yang kelas 3, mungkin persiapan mencari sekolah, cari sekolah yang jangan hanya orientasi dunia saja. Kalau bisa yang orientasi akhirat. Kalau bisa mondok, alhamdulillah lebih bagus. Kalau enggak, minimal jangan sampai lupa. Bekal kita, kita punya anak itu tujuannya nanti dia adalah mendoakan kita ketika kita wafat. Kalau itu enggak tercapai, sia-sia kita punya anak. Karena paling apa sih? Setelah kita meninggal, anak kita udah sibuk dengan urusan dunianya masing-masing pasti. Kalau dia nggak punya ilmunya, tidak kelingan kepada orang tuanya, ya ya wassalam. Orang tuanya tinggal menikmati di alam kubur sendirian. Kalau ada anak yang soleh, insya Allah ya itu menjadi bagian daripada investasi kita. Membiayai sekolahnya, memberi makan, membesarkan, itu investasi. Jangan sampai kemudian tidak ada balik sama sekali pada kita karena kita salah memberikan pendidikan buat anak kita. Itu saja dari saya. Semoga rezekinya barokah, urusannya lancar, eh, hal-hal yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sudah sehat menjadi sehat walafiat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa Fatihah Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina alimna minhu ma jahilatan ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan
يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.